Sobat Buka Hati, jumpa lagi bersama saya Karin Sam. Tentunya di program ini kita selalu membahas soal buku-buku yang lagi hits dan pastinya ngobrol juga bersama sang kutu buku. Dan hari ini sudah hadir sosok yang luar biasa, masih muda tapi dia suka banget membaca buku dan ternyata banyak banget manfaat baca buku. Dan kira-kira buku apa nih yang akan di-spill hari ini? Langsung saja kita sapa, di samping ini saya sudah hadir, inilah dia. Hai teman-teman semua, aku Iza dan senang banget Kak bisa diundang di podcast ini ngobrol-ngobrol tentang buku. Wow, betul banget. Iza, biar teman-teman makin kenal begitu ya, boleh dikenalkan nama lengkapnya siapa dan aktivitas sehari-harinya sebagai apa begitu Iza? Oke, nama lengkapku Faiza Rania Hikmi Abdillah, akrab disapanya Iza. Jadi sekarang tuh lagi di masa transisi dari SMA ke kuliah Kak. Jadi bisa dibilang apa ya, sebelum dihantam tugas-tugas kuliah yang banyak nih, lagi sering baca buku aja sih. Jadi me time-nya baca buku. Me time-nya baca buku. Wow, ini hal-hal yang kayaknya jarang didengar loh oleh saya, jujur pribadi ya. Saya jarang dengar untuk mereka yang masih muda gini me time-nya ternyata baca buku. Karena kebanyakan anak-anak muda me time-nya apa? Nongkrong, ya nggak sih? Main game, betul nggak? Nggak ya, nggak juga. Ternyata ada yang suka me time-nya membaca buku. Ngomong-ngomong soal baca buku, ini udah mulai kapan untuk Iza suka membaca buku? Baca buku itu dari kecil, jadi dari kecil emang sama orang tua kayak kalau tentang buku tuh nggak pernah yang membatasi atau apa. Jadi kalau baca buku, oh ya udah iya baca aja, sampai sekarang masih baca buku. Masih ingat nggak buku pertama yang dibaca waktu kecil? Apa ya? Ini buku, jadi dulu tuh ada KKPK, jadi dia novel anak yang tipis lah, tipis-tipis yang dibaca sama ya anak-anak SD, SMP juga masih bisa. Jadi tentang, kalau ceritanya tuh biasanya tentang persahabatan, keluarga, jadi masih yang simple-simple gitu Kak. Oke. Umur berapa waktu itu? Ingat nggak? SD kelas 2 apa 3 gitu Kak. Wow, masih kecil ya, kelas 2, kelas 3 itu udah mulai baca novel anak-anak ya. Ada gambar-gambarnya gitu nggak sih? Waktu itu nggak ada, Nggak ada jadi ya? tulisan aja. Hanya tulisan. Wow, minat bacanya sudah mulai muncul walaupun hanya dengan tulisan-tulisan. Biasanya kan anak-anak segitu kan suka yang ada gambar-gambar gitu kan. Keren banget. Nah, ngomong-ngomong soal membaca begitu ya, dan Isa biasa bisa menghabiskan berapa buku untuk saat ini dalam membaca buku? Tergantung bukunya sebenarnya, cuma mungkin sebulan bisa 1-2 buku, tapi pernah juga sehari 1 buku pernah Kak. Wow, sehari 1 buku tuh buku apa tuh ceritanya tuh? Ceritanya tentang ya fiksi fantasi yang kayak sihir-sihir, kekuatan-kekuatan gitu. Pernah, karena ceritanya nagih, jadi nggak bisa yang dibaca cuma sekali gitu terus ditutup gitu, nggak bisa Kak. Jadi kayak mau lagi harus sampai habis dihabisin. Keren banget. Nah, untuk buku-buku yang sekarang lagi banyak beredar di pasaran begitu, kamu paling suka dengan genre buku yang seperti apa sih? Sukanya di buku fiksi yang fantasi, tapi juga kadang baca yang ada sejarah-sejarahnya juga suka. Oke. Kalau penulis yang paling kamu suka siapa nih? Penulis yang disukai Terelie kalau dari Indonesia. Wow. Mungkin Indonesia Terelie ya? ya, teman-teman juga kayaknya banyak yang tahu sih Kak kalau Terelie itu. Karena emang karya dia banyak banget dan gampang banget untuk dipahami gitu ya bahasanya ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal buku yang Terelie, yang judul yang saat ini yang kamu paling suka apa nih dari sejumlah novel-novel atau karya-karya yang telah dilahirkan oleh Terelie? Ada ini. Oh, lagi di bawah ya? Lagi di bawah. Apa nih? Kebetulan Negeri Para Bedebah. Jadi ini bukunya sangat relate dengan in real life kita sekarang. Waduh, Negeri Para Bedebah, judulnya emang udah bener-bener kayak tajem gitu ya, waktu lihatnya, ih ada apa nih, yang relate-nya seperti apa nih? Jadi cerita sedikit ya Kak. Boleh, tentang nggak buku apa-apa. ini ya. Jadi Banyak jangan ya kalau banyak. nanti spoiler. Iya, mereka nggak mau baca nanti jadinya ya. Jadi Gimana nih? tokoh utama di buku ini adalah Thomas. Thomas dan teman-temannya itu lagi hidup di, kebetulan lagi dunia ekonomi dan politik tuh lagi tidak baik-baik saja Kak. Lagi banyak kecurangan, banyak korupsi, banyak pokoknya kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan ekonomi dan politik. Nah, mereka ini mau
membasmi itu gitu loh Kak. Oh begitu, iya emang sih relate banget ya. Dan pesennya apa nih dari buku ini? Jadi ada salah satu quotes yang menarik banget dan menurut aku juga relate. Jadi quotesnya itu terkadang dalam hidup kita itu tidak hanya membutuhkan kepintaran, tapi kita juga membutuhkan kejujuran. Kepintaran itu diperlukan, tapi kejujuran jauh lebih penting. Begitu ya? Bener banget Kak. Oh, bener banget. Nah, Isa, saya yakin di luar sana ada mereka yang kayaknya seru ya kalau membaca buku, membudayakan membaca buku setiap hari. Nah, tapi ada juga yang udah lihat judulnya aja, aduh udah males ya angkat tangan gitu. Ada nggak tips buat teman-teman yang mungkin lagi memulai untuk menjadi seorang yang melek literasi atau mereka yang suka dengan membaca buku? Oke, yang paling penting adalah mindsetnya dulu dirubah. Kalau buku, novel atau yang kita lihat tuh biasanya tebel-tebel, itu tidak semembosankan itu. Yang penting kita tahu genre yang kita suka, kita tahu kita sukanya baca di mana, jadi bisa disesuaikan sama apa yang kita suka dulu. Jadi cari genre yang sesuai dengan yang kita suka dulu gitu ya. Kalau suka komik ya udah baca komik aja dulu, begitu kan ya. Dan jangan pernah takut buat mencoba karena kita tidak perlu untuk membaca banyak buku untuk suka membaca. Jadi cukup satu buku aja, kadang bikin candu. Satu buku dibaca terus-terus setahun gitu juga gak apa-apa ya. Apa-apa. Dia sampai apal dia halaman pertama ngomong ini begitu ya. Yang penting dimulai dulu minat membaca karena emang banyak banget ya manfaat baca buku ya. Banyak banget. Yang Isa rasakan apa nih manfaat membaca buku? Baca buku itu nambah wawasan dan baca buku itu bikin kita rasanya kayak keliling dunia tapi lewat kata-kata. Terus kita juga bisa menambah relasi karena kan bisa gabung ke komunitas baca buku gitu Kak. Jadi kayak kita bahasnya tentang buku, dan kalau novel itu kan isinya tulisan semua nih. Nah kadang tuh imajinasi satu orang dan orang yang lainnya tuh beda, dan itu yang bikin seru baca buku sebenarnya. Apalagi kamu juga tergabung di komunitas ya. Iya benar banget. Jadi sering ngobrol sama mereka, otomatis imajinasinya makin banyak, pengetahuan makin bertambah, relasi pun juga makin meningkat juga pastinya ya. Wah keren banget. Jadi teman-teman ya, kalau mungkin untuk teman-teman yang mulai pengen membaca buku, kayaknya saran dari Iza bisa dipraktekin ya. Cari dulu buku yang relate sama kalian, yang terdekat, yang paling kalian sukai apa, kemudian dalamin dulu, dibaca sampai habis, baru ntar ganti ke buku yang lain. Misalnya setahun cuma satu buku aja nggak apa-apa, yang penting dibaca aja, didapetin maknanya, begitu ya. Oke, mungkin ada tips juga nih mungkin dalam menyimpan buku. Udah punya buku banyak tapi takutnya bukunya rusak dan sebagainya, ada nggak tipsnya? Ada. Jadi biasanya dilapisin plastik. Jadi buku ini, nah kalau mau biar nggak menguning, itu biasanya diplastikin putih gitu Kak, baru ditata di lemari. Terus pakai anti jamur gitu Kak. Supaya bukunya juga tetap aman, tetap bagus, tetap cantik kayak yang punya, begitu ya. Baiklah kalau begitu Isa, thank you banget buat sharing-sharingnya. Semoga juga menginspirasi buat sahabat buku hati yang mereka ingin membaca buku, yang saat ini tengah terjun dalam dunia suka membaca buku, semuanya bisa tetap semangat untuk terus mendapatkan ilmu dari membaca buku. Sekali lagi terima kasih Iza, sukses untuk menuju dunia kuliahnya. Kita pamit dulu sama sobat buku hati ya. Terima kasih, bye-bye.